Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar anak-anak? Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat tentunya ya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan walaupun kita belajarnya jarak jauh, tapi tidak menambah semangat kita untuk tetap melanjutkan aktivitas khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, Pak Setia akan membacakan kisah inspiratif, kisah sahabat Rasul yang sangat hebat, muda, dan juga sangat penghafal Al-Quran. Siapa dia? Ada yang tahu? Abdullah bin Jubair. Dengarkan kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu umat Islam baru saja melanjutkan ataupun hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun saat di Madinah, orang-orang Yahudi memberikan provokasi. Mereka menyampaikan kepada masyarakat Islam di sana bahwa mereka tidak akan punya keturunan. Dukun-dukun kami percaya, kata orang Yahudi, bahwa kalian tidak akan punya keturunan. Dan itu membuat tidak tenang hati kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu. Mereka khawatir apa yang disampaikan oleh dukun-dukun Yahudi itu betul, bahwa mereka tidak akan punya keturunan. Kemudian Rasulullah mendengar kabar tersebut. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdoa dan merasa yakin bahwa keturunan adalah takdir dari Allah. Dan alhamdulillah di tempat lain, salah satu sahabat Rasul, putra Abu Bakar Siddiq bernama Asma bin Abu Bakar, baru saja melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan Asma bin Abu Bakar, dia sedang hamil besar. Namun ketika sedang melakukan perjalanan menuju ke Madinah, di kota Kuba, sebelum ke kota Madinah, ternyata Asma bin Abu Bakar melahirkan seorang anak yang luar biasa. Anak itu bernama Abdullah bin Jubair. Luar biasa ternyata ya. Dukun-dukun Yahudi yang ada di Madinah tidak percaya. Ternyata lahir juga seorang anak yang luar biasa bernama Abdullah bin Jubair. Karena gembiranya kaum muslimin yang ada di Madinah atas kelahiran Abdullah bin Jubair, maka si anak ganteng ini, si anak cerdas ini, si bayi ini diarak di Madinah. Mereka mengarak Abdullah bin Jubair sambil membacakan takbir dan juga asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Mereka sangat gembira karena telah lahir seorang anak laki-laki yang ditunggu-tunggu, yaitu Abdullah bin Jubair. Termasuk Rasulullah, Nabi Muhammad, Rasulullah merasa bangga dan senang lahir seorang anak bernama Abdullah bin Jubair. Kebetulan orang tuanya sangat dekat dengan Rasulullah. Dari bayi sampai dengan usia 11 tahun, Abdullah bin Jubair dididik oleh orang tuanya dan juga dididik oleh Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Jubair menjadi seorang penghafal Al-Quran. Zaman dulu di Madinah memang banyak nama Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair menjadi seorang penghafal Al-Quran pada usia 11 atau 12 tahun. Karena senangnya bersahabat dengan Rasulullah, Abdullah bin Jubair selalu bersama Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Termasuk ketika Rasulullah berperang. Di usia 12 tahun sudah ikut berperang. Dan di usia 17 tahun, Abdullah bin Jubair melakukan perang bersama kaum muslimin yang lain untuk menaklukkan Afrika. Dan luar biasa, salah satu kemenangan yang luar biasa di Afrika karena memang hebatnya seorang Abdullah bin Jubair. Saking bangganya kaum muslimin saat itu bisa menaklukkan Afrika, maka Abdullah bin Jubair diangkat menjadi seorang panglima perang. Panglima perang yang hafal Al-Quran luar biasa. Namun kisah itu harus berakhir dengan tragis karena Abdullah bin Jubair meninggal saat peperangan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi Abdullah bin Jubair berikutnya. Usia 11-12 tahun sudah hafal Quran, 17 tahun sudah memimpin perang, dan akhirnya Abdullah bin Jubair
meninggal dalam keadaan syahid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dari Pak Setia yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.